Ibu Yemima. Saya mulai dari pertanyaan pertama, yaitu bagaimana Ibu Yemima memulai profesinya sebagai petani? Jadi saya ini jadi petani karena udah turun-temurun dari keluarga sih, Mbak. Dari dulu keluarga saya memang petani, jadi saya nerusin aja. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ibu. Oke, Yang kedua, Bu, apa ya. yang membuat Ibu Yemima ini tetap bertahan dalam profesi ini? Lagian saya emang suka banget sama alam, rasanya seneng aja bisa ngasih makanan sehat buat keluarga sama tetangga-tetangga. Bagaimana pandangan keluarga dan masyarakat terhadap Ibu Yemima yang menjadi petani? Syukurlah keluarga sama orang-orang di kampung ini pada dukung saya. Mereka nganggap petani itu kerjaan yang mulia. Selanjutnya, pertanyaan keempat, yaitu siapa yang menjadi inspirasi Ibu Yemima dalam bertani? Saya nggak punya panutan khusus sih, cuma suka lihat petani-petani senior yang udah lama bertani, semangat mereka itu yakin yang bikin saya juga ikutan semangat. Lanjut ke pertanyaan kelima. Bagaimana kegiatan sehari-hari Ibu Yemima sebagai petani dari pagi hingga malam? Kalau pagi-pagi saya udah ke sawah atau kebun, Mbak, ngecek tanaman, nyiram, kasih pupuk, terus ada juga panen bersihin lahan, benerin alat-alat yang rusak. Pertanyaan selanjutnya dilanjut oleh teman saya, Pandu. Pertanyaan ke-6, menurut Ibu bagaimana cara membagi waktu antara pekerjaan pertanian dan tanggung jawab di rumah? Soal bagi waktu antara kerjaan di sawah sama kerjaan rumah, ya saya bikin jadwal aja, pagi sampai siang di sawah, sore urusin rumah, kadang juga dibantu suami atau anak-anak, tetangga juga suka bantu. Baik, lalu apa kegiatan dalam pertanian yang paling Ibu Yemima kuasai dan mengapa? Yang paling saya jago itu pas panen sama jualnya, Mbak. Udah tahu sama jualnya, Mbak. Udah tahu kapan waktunya yang pas buat panen. Terus tahu juga bagaimana cara jualnya biar untung. Menurut Ibu Yemima, seberapa besar sih kontribusi hasil pertanian terhadap pendapatan keluarga? Penghasilan dari bertani lumayan gede buat keluarga saya, kira-kira 70% dari pendapatan keluarga ya dari hasil kebun sama sawah ini. Apakah hasil pertanian juga digunakan untuk konsumsi keluarga, Bu? Atau bagaimana proporsinya? Nggak semua hasil dijual, sekitar 30% buat dimakan sendiri. Selanjutnya, bagaimana Ibu Yemima mengelola dan memutuskan penggunaan pendapatan dari hasil pertanian? Soal ngatur uang hasil panen, biasanya saya diskusi sama suami bikin anggaran mana buat sekolah anak, mana buat keperluan sehari-hari, mana buat beli bibit lagi. Lalu apa tantangan terbesar yang Ibu Yemima hadapi sebagai perempuan petani? Yang paling susah jadi petani perempuan itu masih ada aja yang ngeremehin, Mbak. Kadang ada yang bilang, perempuan kok jadi petani gitu. Selanjutnya, dukungan seperti apa yang paling Ibu Yemima butuhkan untuk mengembangkan profesi sebagai petani?
Yang paling saya butuhin sekarang tuh akses ke pasar yang lebih luas sama modal buat beli alat-alat. Pengen juga ada tempat penitipan anak di dekat sawah. Jadi berdasarkan interview kita dengan Ibu Yamima dan juga dari data yang kita dapatkan, untuk memberdayakan para petani perempuan Indonesia di bagian pemodalan dan peralatan baru ada dengan 3 program berikut. Yang pertama adalah program perluasan akses kurs khusus petani perempuan, yang mana program ini adalah mempermudah petani perempuan untuk mendapatkan kredit usaha dengan bunga rendah untuk modal usaha tani. Baru ada program kedua, yaitu program bantuan kredit lunak untuk alat pertanian modern, yang mana program ini adalah penyediaan bantuan atau kredit ringan agar petani perempuan bisa membeli alat pertanian canggih dan meningkatkan produktivitas. Baru program yang terakhir atau program yang ketiga adalah program skema leasing atau skema sewa alat pertanian terjangkau. Di mana ini program pengembangan sistem sewa guna alat pertanian dengan biaya ringan agar petani perempuan dapat menggunakan teknologi tanpa harus membeli langsung. Lingkungan sosial dengan mengembangkan program edukasi masyarakat untuk menghilangkan stereotip gender dalam pertanian, memperkuat kelompok wanita tani sebagai wadah pembelajaran dan networking, menciptakan program mentoring antara petani perempuan senior dengan junior. Menurut saya, pembahasan terkait fasilitas sanitasi dan keamanan yang memadai juga penting untuk mendukung kenyamanan dan perlindungan bagi petani perempuan. Selain itu, transportasi yang aman dan terjangkau ke area pertanian perlu disediakan agar mobilitas petani lebih mudah dan efisien. Mengembangkan teknologi pertanian yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perempuan, menyediakan pelatihan teknologi informasi untuk akses informasi pasar dan cuaca, mendukung penelitian dan pengembangan inovasi pertanian berbasis gender. Selanjutnya ada kebijakan komprehensif. Nah, untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam semua kebijakan pertanian, menyediakan data terpilih berdasarkan gender atau juga untuk monitoring dan evaluasi program. Nah, mengembangkan indikator khusus untuk mengukur pemberdayaan petani perempuan. Menurut saya, pengembangan akses pasar adalah kunci pemberdayaan petani perempuan. Saya merekomendasikan dibangunnya platform digital untuk menghubungkan mereka dengan pasar yang lebih luas, serta penguatan koperasi agar posisi tawar mereka meningkat. Selain itu, pelatihan pemasaran dan manajemen usaha juga sangat penting untuk mendukung kemandirian mereka.